Yo, what's up everyone? Welcome back to Bongkar Bro, your one and only racun channel audio. Balik lagi bersama gua Busem, si bulat sempurna. Dan hari ini gua akan ngebahas satu produk yang banyak di request nih sama kalian semua, yaitu produk yang sebetulnya udah cukup lama rilis, tapi ini tuh dulunya masuk flagship, sekarang harga di hampir budget. Ini dia, Samsung Galaxy Buds Live. Kira-kira bakal masih worth it gak ya di tahun 2023 ini? Kita langsung masuk aja ke videonya. Sedikit cerita, Galaxy Buds Live ini dirilis di bulan Agustus 2020 yang waktu awal launching, Samsung tuh bangga banget sama desain revolusioner si Galaxy Buds Live ini. Meskipun sekilas kalau gue lihat ya di mata gue ini tuh desainnya lebih mirip kacang mete ketimbang earbuds. Kacang mete super mahal yang dibanderol dengan harga 2,5 juta rupiah. Yang tentunya dengan harga segitu bikin orang mikir lagi dong buat beli sebuah produk TWS di tahun 2020 yang trennya belum seperti sekarang. Dan setelah hampir 3 tahun berselang, si kacang mete ini alias si Galaxy Buds Live ini mengalami penurunan harga. Bukan cuma jadi 1 jutaan doang, tapi jadi 600 ribuan cuy. Dari 2,5 juta jadi 600 ribuan. Bahkan kemarin gue sempet lihat ada official store non Samsung itu tuh ngejual di harga 495, mungkin lagi flash sale atau promo gitu kali ya. Cuma harganya gila-gilaan gitu, dari awal rilis 2,5 juta ke harga sekarang 500 sampai 600 ribuan. Dan buat gue pribadi jujur ini menjadi deal breaker banget sih, apalagi kalau gue pakai device Samsung smartphone. Yang mana tentunya meskipun harganya turun, kualitasnya tetap sama dong. Dia tuh termasuk TWS flagship. Dan salah satu fitur yang gue suka dari si Galaxy Buds Live ini adalah kualitas mikrofonnya. Jadi kalau gue pakai teleponan tuh suara gue di lawan bicara masih terdengar jernih. Kemudian kebisingan di sekitar juga nggak yang terlalu masuk. Intinya ini enak banget buat dipakai teleponan dan mungkin cocok juga kalau buat meeting online. Belum lagi dari kualitas suaranya nih, dengan 12 mm dynamic driver yang dituning oleh AKG. Udah pada tahu lah ya brand AKG itu. Dan suara yang dihasilkan tuh enak banget coy, serius. Ini Galaxy Buds Live adalah salah satu TWS yang pada saat keluar bahkan sampai sekarang termasuk suaranya yang enak. Jadi karakternya tuh kerasa balance dan cenderung bright tanpa meninggalkan impact dari bass. Meskipun dia konsepnya tuh open ear ya si earbudsnya. Di bagian mids vokalnya terdengar intimate dengan artikulasi yang natural, ditambah instrumen yang memperkaya rasa karena clarity dan detailnya. Belum lagi untuk treble-nya ini dia kerasa sedikit extend ya dan agak sedikit dominan, tapi masih kerasa nyaman dan ramah. Nggak yang bikin sakit kuping, dan di volume tinggi juga nggak yang ada distorsi dan melengking. Intinya untuk sound quality ini top notch banget bagian mids dan high-nya. Jadi kalau dengerin lagu pop, rock, klasik gitu ini enak banget. Untuk bagian bass juga masih cukup kerasa meskipun sedikit kurang deep sih karena bentuk earbuds-nya. Tapi tetap kok masih cukup kerasa impact-nya. Dan yang gue suka, bassnya ini punya clarity yang detail diikuti kontrol yang baik meskipun dalam kecepatan tinggi. Kemudian dari segi teknikalitasnya juga baik banget ya menurut gue. Pertama dari segi soundstage-nya ini tuh kerasa lega banget. Selain karena memang kualitas suaranya dan teknisnya itu terbantu juga dari bentukan earbudsnya yang open ear tadi. Plus ditambah lagi dari segi sound imaging-nya yang kerasa akurat. Baik itu stereo kanan kirinya, kemudian panning, kemudian 3D imaging-nya. Ditambah untuk separasi instrumen juga yang terjaga dengan baik. So overall untuk kualitas suara gue gak ada komplain sih. Galaxy Buds Live ini termasuk salah satu TWS favorit gue pribadi sebagai penyuka suara balance, clear, dan detail. Biar gak penasaran, kita dengerin aja deh untuk sound sample dan mikrofon testnya. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to.
Cek cek 1 2 3, ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS Galaxy Buds Live dalam kondisi hening ya tentunya. Kurang lebih kualitas suaranya seperti ini. Sekarang kita coba dengerin ya dalam kondisi ramai. Cek cek 1 2 3, ini adalah hasil rekaman suara Samsung Galaxy Buds Live dalam kondisi ramai. Seperti biasa kita pasang speaker dengan volume yang cukup tinggi di belakang. Kira-kira gimana nih suaranya? Kalau dari grafik sih sebenarnya masuk ya, cuma kalau gua pakai telepon langsung tuh agak sedikit lebih teredam untuk si suara ke belakangnya. Meskipun tetap kalau dibandingkan dengan kayak yang fitur ENC, kemudian CVC, nggak seefektif itu sih. Dan suaranya seperti yang teman dengarkan saat ini. Cek cek 1 2 3, ini adalah hasil rekaman suara dari Samsung Galaxy Buds Live dalam kondisi ramai. Nah itu dia tadi 3 poin penting yang buat gue pribadi sih udah jadi deal breaker ya. Mulai dari harganya mengalami penurunan sangat signifikan, kualitas mikrofon dan juga kualitas suaranya. Seperti yang teman-teman dengarkan barusan. Meskipun tetap ya, gue ingatkan lagi untuk kualitas suara yang kalian dengarkan tidak 100% sama dengan si karakter aslinya karena keterbatasan teknologi yang kita gunakan. Terlebih lagi pada saat melakukan pengambilan untuk sound sample si Galaxy Buds Live ini terbilang susah ya. Dalam artian untuk memasukkan earbuds ke dalam binaural mikrofon kita tuh agak sedikit sulit karena memang pertama dari bentukannya yang seperti kacang mete ini, dan kedua memang karena fittingnya tidak ramah untuk semua jenis telinga. Dan itu menjadi alasannya mungkin jangan kalian beli si Galaxy Buds Live ini. Gue nggak tahu ya riset Samsung nih kayak gimana waktu nentuin desain si Buds Live ini sampai jadi kacang mete. Tapi ya seperti tadi gue bilang, kalau bentukan earbudsnya tuh nggak cocok untuk semua orang. Lebih tepatnya mungkin hanya segelintir orang yang kupingnya pas untuk si bentukan earbuds ini. Maksud gue gini nih, kita lihat dari bentuknya seperti ini ya, memang sangat tidak umum. Yang mana kebanyakan earbuds itu kalau nggak semi in-ear, dia tuh in-ear. Dan untuk penopang earbudsnya tuh ada ear tips yang masuk ke dalam ear kanal dan juga duduk di daun telinga untuk si badan earbudsnya. Nah kalau si Buds Live ini, dia tuh literally cuma nemplok kali ya, bisa dibilang cuma nemplok doang di daun telinga, yang mana ada bagian wingtipnya ini menjepit area tulang di dalam si daun telinga kalian, dan itu sangat personal. Jadi fittingnya tuh mungkin di gua nggak cocok, bisa jadi di teman-teman cocok atau sebaliknya, dan posisi earbuds menentukan prestasi. Maksudnya kalau posisi earbuds fittingnya udah nggak bener, wah udah kagak bakal beres, suaranya nggak akan enak, kemudian kualitas mikrofon juga akan berkurang, dan ya gampang jatuh. Selain itu, sebagaimana pengalaman gue selama ini pakai si earbuds Buds Live ini. Jadi saran gue sebelum teman-teman beli, terlepas dari kelebihan dari kualitas suara dan juga kualitas mikrofonnya, mending cobain dulu deh. Kalau lu punya temen yang punya si earbuds ini, cobain dulu cocok atau enggak di kuping kalian, karena kalau nggak cocok udah deh mungkin akan kecewa. Meskipun sebetulnya dari segi kenyamanan ini terbilang enak banget sih, dengan bobotnya yang hanya 5 gram tuh nggak bikin pegel sama sekali karena dia nggak ada yang masuk ke kanal telinga. Tapi itu tadi urusan grip, balik lagi ke bentukan telinga kalian. Kalau di gua pribadi ini sama sekali tidak mencengkram, jadi gampang banget ketika gua geleng-geleng, bahkan cuma mengubah posisi atau mengunyah itu tuh bakal mempengaruhi posisi earbuds di dalam telinga. Alasan jangan beli yang kedua adalah dari segi fitur ANC-nya. Yes, betul, si Galaxy Buds Live ini punya fitur Active Noise Cancelling. Tapi kalian jangan mengharapkan kualitas ANC yang sama seperti Sony WXM4 atau mungkin AirPods Pro atau mungkin Galaxy Buds Pro 2, karena balik lagi ke bentukan earbudsnya yang open ear tadi, yang mana kalau kinerja sebuah active noise cancelling itu juga terbantu dari bawaan passive noise isolation-nya, bentukan si earbudsnya. Jadi misalnya earbuds awalan itu udah kedap, ya active noise cancelling biasanya juga akan terbantu menjadi lebih kedap. Nah, lain halnya dengan si ANC di Galaxy Buds Live ini, karena dia bertipe open ear, jadi ketika dipakai dia sama sekali tidak ada passive noise isolation. Meskipun ANC-nya gue rasa sih memang berfungsi ya, dalam artian ada suara kebisingan-kebisingan di low frequency, misalnya ada suara kipas tuh
memang sedikit diredam oleh si earbuds-nya, tapi karena open ear ya tetap tembus ke gendang telinga gua gitu. Langsung terdengar langsung sama kuping gua, beda dengan misalnya earbuds yang bertipe in-ear. Yang lucunya gue sempet lihat review orang-orang yang beli Galaxy Buds Live ini kecewa dengan kualitas ANC-nya. Ya, dugaan gua sih seperti tadi ya, mungkin mereka mengharapkan kualitas ANC yang super kedap kayak Sony, kemudian AirPods, tapi ya beda lagi dong, nggak bisa dibandingkan apple to apple gitu, maksud gue seperti itu. Jadi make sure maintain ekspektasi kalian terhadap ANC ini. Misalkan memang teman-teman nggak keberatan, gue nggak butuh ANC, memang gue nyari yang open ear kok, yang penting suaranya enak, mikrofon bagus gitu, ya ini bisa kalian beli. Tapi kalau memang kalian mementingkan kualitas active noise cancelling, ya this is a big no. Udah sih, sebetulnya poin-poin itu aja yang sebetulnya penting untuk menjadi deal breaker pembelian si Galaxy Buds Live ini. Selebihnya informasinya yang bisa gue sampaikan paling dari segi battery life, yang mana dia tuh kalau dengan ANC nyala, kemudian di SSC codec di device Samsung, di volume sekitar 60% tuh dapat di 5,5 sampai 6 jam gitu. Sementara kalau untuk chargingnya masih di sekitar 90 menit earbuds-nya dan 2 jam untuk si charging case-nya. Plus udah support untuk wireless charging juga ya. Dan kalau ngomongin soal codec, SSC ini adalah Samsung Scalable Codec, yang mana ini adalah codec bawaan Samsung yang katanya sih hampir setara kualitasnya dengan aptX Adaptive. Selain itu juga dia punya codec SBC AAC, misalnya kalian bukan pakai HP Samsung jadi aman-aman aja. Gua pakai di iPhone juga aman-aman aja. Paling untuk pairing awalnya nggak dapet pop-up animation. Jadi kalau teman-teman pakai device-nya Samsung, ini tuh bakal jadi kayak AirPods gitu, ada animasi ketika pairing awal. Terus untuk chipset Bluetooth-nya nih masih pakai 5.0 ya. Agak ketinggalan sih buat 2023. Meskipun dari segi performa nggak ada masalah sama sekali kalau buat gua pribadi. Koneksinya stabil selama masih dalam jarak jangkauan. Kemudian dia juga ada semacam seamless switch kali ya. Jadi bukan multi-connect, multi-point connection yang mana bisa langsung terhubung dua device sekaligus. Tapi ini tuh misalnya lu udah pairing ke dua device, mau pindah dari satu device ke device yang lain tuh seamless dengan si Galaxy Buds Live ini. Terus untuk touch control juga udah cukup lengkap ya. 1 kali tap untuk play pause, 2 kali tap untuk next track, 3 kali tap untuk previous tracks. Dan ada juga tap and hold-nya nih yang bisa di custom dari aplikasi Galaxy Wearables. Bisa untuk kontrol volume, voice assistant. Terus kalau di aplikasinya sendiri, teman-teman bisa lihat baterai indikatornya, personalisasi setting, find my earbuds, dan tentunya untuk firmware update-nya. Terakhir dari segi latency juga Buds Live ini masih terbilang aman ya. Kalau untuk gua pribadi pemakaian misalnya streaming YouTube, streaming Netflix, sosial media, dan sedikit casual gaming, meskipun dia masih terasa ada delay, baik itu di iPhone dengan AAC codec ataukah di device Android yang lainnya selain Samsung, masih bisa diabaikan sih delay, si latency-nya tuh, jadi nggak yang kerasa mengganggu. Kurang lebih seperti itu sih untuk latency-nya. Kita lihat aja deh langsung latency testnya. Nah, yang saya ceritakan ini saya pakai equalizer-nya yang klasikal ya. Dan itu kerasa sih dia memang untuk mendapatkan HRS wireless. Oh ya, saya selalu aktifkan ya untuk si HRS wireless-nya ini. Memang untuk clarity-nya ini dia lebih kerasa lagi, lebih bagus lagi. Walaupun tetap saya bisa bilang ya tidak sampai yang level banget, tapi cukup. So, kesimpulannya Samsung Galaxy Buds Live yang dulu awal rilis di 2,5 jutaan sekarang cuma jadi 600 ribuan. Worth it? Buat gue sih worth it ya, karena kebutuhan gue nggak yang
sebegitu banyak fitur yang gue inginkan gitu ya, dengan mikrofon bagus, suara bagus, koneksi lancar, baterainya cukup, harga 600.000 tapi dapat rasa flagship. Buat gue pribadi ini bisa direkomendasikan dengan catatan fittingnya harus cocok. Jadi sekali lagi gue sarankan buat temen-temen, kalau ada barangnya mending cobain dulu daripada kalian nyesel. Kurang lebih seperti itu untuk review kali ini. Thank you banget buat yang nonton udah sampai beres. Gue Gusem, and until next time, peace.